Malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku tentang sebuah kosan di sekitaran Bandung Atas. Dekat dengan sebuah kampus di Bandung. Jika dilihat untuk saat ini, memang jalannya sudah cukup ramai. Akan tetapi, di jalan itu ternyata ada juga sederet kosan yang hanya terdiri dari beberapa bangunan yang terpisahkan oleh lahan-lahan kosong. Namaku Fania. Aku adalah salah satu penghuni kosan yang bangunannya didirikan paling awal dibandingkan bangunan yang lain. Aku mulai menempati kosan itu pada tahun 2018. Awalnya, aku merasa baik-baik saja dengan kondisi lingkungan sekitar. Namun, aku merasakan banyaknya keanehan dari situasi tersebut sejak 6 bulan berada di kosan itu. Sampailah hingga saat itu. Aku cukup disibukkan dengan berbagai tugas kampus yang terus menimpaku bertubi-tubi. Tak jarang, aku harus bergadang untuk menyelesaikannya. Aku meregangkan badanku yang sudah pegal karena lama mengetik itu. Aku coba beranjak untuk membuat teh. Kutuangkan teh ke dalam gelas, lalu aku seduh. Aku pun kembali duduk, mencoba berkonsentrasi lagi pada tugas yang sedang kukerjakan itu. Gila ini, deadline-nya besok pula. Tuh, gadang lagi deh ini. Tugas itu deadline-nya akan dikumpulkan hari esok. Jadi, aku terpaksa begadang lagi pada malam itu. Kulihat jam menunjukkan pukul 11 malam lebih. Dan suasana kosan terasa sangat sepi. Hingga tak lama kemudian, tanpa ada suara apa-apa, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan di pintu kamarku. Aneh. Siapa tuh malam-malam gini? Gak kedengaran juga suara orang jalan. Atau apa tiba-tiba ada yang mengetuk pintu? Perlahan aku bangkit. Suara ketukan itu masih terdengar pelan. Aku beranikan diri membuka pintu. Dan ketika aku buka pintu itu, ternyata itu adalah teman satu kosanku. Rachel namanya. Lo Cel, kenapa malam-malam gini ngetok? Sorry ganggu, gue cuma mau nanya doang. Nanya apa? Di kosan ini ceweknya cuma kita berdua doang kan? Setahu gue sih iya.
Kenapa emangnya? Oh, gitu ya. Kenapa sih? Ada apa emangnya? Gak ada apa-apa. Serius deh, ada apaan? Tadi gue lihat ada cewek mondar-mandir gitu soalnya. Tapi gak jelas sih. Hah? Seriusan? Di mana emangnya? Yaudah, gue balik kamar lagi ya. Aku pun kembali ke kamar. Cewek. Siapa ya? Seingatku, di kosan ini memang hanya aku dan Rachel saja penghuni cewek. Dan yang tinggal pun baru 4 orang. Aku, Rachel, dan 2 cowok lainnya. Dan kebetulan mereka berdua sedang pulang kampung. Jadi sekarang hanya ada aku dan Rachel saja di kosan itu. Pada malam hari itu, keadaan di sekitar lingkungan kosan bisa dikatakan sepi. Memang agak aneh sih kalau Rachel melihat perempuan mondar-mandir. Aku pun melanjutkan mengerjakan tugasku. Hingga sekitar jam 12 malam, aku hendak pergi ke toilet untuk mencuci muka. Karena keadaan aku mulai mengantuk. Kamar mandi kosanku itu berada di luar kamar. Jadi aku harus berjalan keluar kamar. Segar. Air di sana sangat dingin ketika menyentuh wajahku, membuatku menjadi lebih segar kembali. Pada saat aku akan kembali ke kamar, aku melihat di sekitar lingkungan kosan. Di sana ada sebuah pohon mangga yang bisa dibilang sudah tua. Ketika aku perhatikan dengan seksama di balik pohon itu, seperti ada yang bersembunyi. Sosok itu seakan sedang mengintip pencuri-curi pandang padaku. Dan apa itu? Terlihat ada sosok wanita yang berambut panjang pirang, berpakaian putih. Wajahnya terlihat asing seperti bukan orang pribumi. Aku pun perlahan mendekatinya. Dan astaga! Terlihat sosok itu berlari sambil membungkuk. Di saat itu aku terkejut dan tidak bisa bergerak. Jelas kulihat sosok wanita seperti noni-noni Belanda yang berparas cantik. Namun perlumuran darah di sekitar wajah dan bajunya. Dalam keadaan takut, aku berusaha untuk lari ke arah kamar untuk memberitahu Rachel tentang apa yang baru saja ku alami. Cel, buka Cel. Namun Rachel tak kunjung keluar juga. Dan tiba-tiba terdengar suara tangisan.
Dalam keadaan takut, aku pun memberanikan diri memastikan asal muasal suara tangisan tersebut. Dan ketika kulihat, astaga! Kulihat sosok seorang noni Belanda tergantung di pohon mangga itu dengan penuh darah. Takut. Bajunya yang putih berubah menjadi berwarna merah karena darah. Lantas aku pun beralih keluar dari kosan itu sampai aku menabrak seseorang. Dan ketika kulihat, loh, itu Rachel. Ya, Rachel yang baru saja pulang. Sejak tadi ternyata tidak ada Rachel di kosanku, dan aku hanya sendiri saja. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian tersebut kepada penjaga kos. Ternyata yang menceritakan hal misterius tersebut bukan hanya aku sendiri, tapi hampir semua penghuni kos yang pada malam itu sedang berada di dalam lingkungan tempat kosku ini. Singkat cerita, sang penjaga kos menceritakan asal muasal sejarah kosan ini didirikan. Menurut ceritanya, dahulu kala tempat ini merupakan sebuah pabrik yang dijadikan kosan. Namun, pada saat penjajahan, di lokasi ini terjadi pembunuhan terhadap noni Belanda. Konon katanya arwah noni Belanda tersebut masih penasaran sampai sekarang, dan muncul apabila kondisi kosan sedang dalam keadaan sepi.